Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Deno, NIM M1D1200040. Di sini saya akan membacakan sifat wajib Allah. Yang pertama yaitu wujud atau ada. Allah adalah zat yang pasti ada. Dia berdiri sendiri, tidak diciptakan oleh siapapun dan tidak ada Tuhan selain Allah. Bukti bahwa Allah itu ada yaitu terciptanya alam semesta beserta isinya. Yang kedua itu kidam atau awal. Maksudnya adalah sang pencipta yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Oleh karena itu tidak ada pendahulu selain Allah. Yang ketiga yaitu baqo atau kekal. Allah itu maha kekal, tidak akan punah dan binasa atau mati. Ada mukhalafatul lil hawadisi, yaitu sang pencipta, maka sudah pasti Allah sudah berbeda dengan makhluk-makhluk penciptanya. Qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Nah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berdiri sendiri, tidak bergantung oleh siapapun dan tidak membutuhkan bantuan karena Allah Subhanahu wa taala adalah sang pencipta. Wahdaniyah, yaitu tunggal. Maksudnya adalah Allah satu-satunya Tuhan pencipta alam dan semesta. Kuadrat atau berkuasa. Sebagai pencipta Allah maha kuasa atas segala sesuatu dan tidak ada yang bisa menandingi kekuasaannya. Iradat, berkehendak. Yang dimaksud dengan berkehendak yaitu adalah maha berkehendak atas segala sesuatu. Oleh karena itu kejadian apapun pasti terjadi akan kehendak Allah. Ilmun, yaitu mengetahui. Allah maha mengetahui atas segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Hayat atau hidup, Allah maha hidup, tidak akan pernah bisa ataupun musnah. Allah kekal selamanya. Sama. Allah maha mendengar apa yang diucapkan hambanya. Tidak akan ada yang terlewat olehnya. Besar melihat. Semua yang di dunia ini tidak luput dari penglihatan Allah. Qalam, yaitu berfirman. Melalui firman-Nya Allah memberikan tugas kepada Nabi dan Rasul untuk menyebarkan firman sebagai pegangan umat manusia. Qadran, yaitu berkuasa. Allah berkuasa atas segala sesuatu, tidak akan ada yang dapat menghalangi jika sudah berkehendak. Murdan, yaitu apabila Allah telah mentakdirkan sesuatu, maka tidak akan ada yang dapat menolak kehendaknya. Aliman, yaitu mengetahui, tidak ada yang bisa disembunyikan dari Allah. Hayan atau hidup, Allah Subhanahu wa taala selalu hidup dan dapat mengawasi semua karena tidak pernah tidur. Sami'an atau mendengar, tidak ada yang terlewatkan bagi Allah dan tidak ada pula yang melampaui pendengarannya. Yang ke-19 yaitu bahiran, yaitu melihat. Allah selalu melihat dan mengawasi hamba-hambanya. Yang ke-20 yaitu mutakaliman, yaitu berfirman atau berkata-kata. Allah berfirman lewat kitab.
kitab-kitab suci yang diturunkan dan disampaikan oleh para nabi dan rasul. Saya akan membacakan sifat mustahil Allah. Sifat mustahil Allah itu ada 20 kebalikannya, kebalikan dari sifat wajib Allah. Nah, yang pertama itu ada adam atau tiada. Kebalikan sifat wujud Allah tidak mungkin tiada, karena dengan adanya seluruh seluruh alam semesta telah membuktikan bahwa Allah itu ada. Yang kedua yaitu permulaan atau ada yang mendahului. Tidak mungkin ada siapapun makhluk yang mendahului Allah. Allah merupakan zat pertama di alam semesta ini. Nah, yang ketiga itu fana atau binasa. Segala sesuatu di bumi ini akan musnah kecuali Allah. Yang keempat yaitu menyerupai makhluk ciptaannya. Allah adalah zat yang maha sempurna dan tidak ada satupun makhluk di dunia mampu menyerupainya. Yang kelima yaitu memerlukan bantuan orang lain. Sebagai zat yang maha agung, mustahil bagi Allah untuk meminta pertolongan dari makhluk ciptaannya sendiri. Yang keenam yaitu berjumlah lebih dari satu. Di dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Yang ketujuh yaitu ajdun atau lema. Allah tidak mungkin bersifat lemah karena Ia maha kuasa atas segala sesuatu. Yang kedelapan yaitu terpaksa. Nah, segala sesuatu terjadi atas kehendaknya. Tidak ada satupun yang mampu menghalanginya. Yang kesembilan yaitu tidak mengetahui. Allah mengetahui atas segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Yang kesepuluh maut atau mati. Allah bersifat kekal, yang mana telah dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa Allah itu kekal atau abadi. Yang ke-11 yaitu tuli. Allah maha mendengar apa yang diucapkan hambanya, baik yang dikatakan secara terang-terang atau yang disembunyikan. Yang ke-12 itu ama atau buta. Tidak ada satupun hal yang luput dari penglihatannya. Yang ke-13 itu bisu. Allah tidak mungkin bisu karena Allah telah memberikan firman. Yang ke-14 yaitu qaumuhu ajiza. Allah pasti berkuasa atas segala sesuatu yang ada di alam semesta. Yang ke-15 yaitu qaumuhu qarihan. Allah memiliki kehendak sendiri. Tidak mungkin Allah berkehendak tidak atas keinginannya. Yaitu yang ke-16 yaitu qaumuhu jahilan. Allah tidak mungkin bodoh. Allah dapat mengetahui apapun itu. Yang ke-17 itu mayatan, yaitu mati. Mustahil bagi Allah untuk mati karena Ia tidak pernah tidur, bersifat kekal dan tidak akan binasa. Yang ke-18 itu qaumuhu ashama atau tuli. Pendengaran Allah tak terbatas dan meliputi segala sesuatu. Yang ke-19 yaitu qaumuhu amma atau buta. Karena Allah maha sempurna dengan seluruh keagungannya. Yang terakhir 20 qaumuhu abkama, yaitu bisu. Allah tidak mungkin bisu karena telah berfirman yang mana telah terluang dalam kitab-kitab suci yang diturunkan lewat Rasulnya. Baik, saya akan membacakan sifat harus Allah. Yang pertama itu sifat wajib.
Yang kedua sifat jaiz. Hanya ada satu, yaitu fil lukuli mumakinin au takahu, yang artinya boleh ada atau tiada. Jaiz artinya boleh-boleh saja. Dengan mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu, yakni dengan tidak ada paksaan dan dari siapapun, karena Allah Subhanahu wa taala bersifat kodrat atau kuasa dan iradah, kehendak juga boleh-boleh saja bagi Allah Subhanahu wa taala menindakkan segala sesuatu apapun itu. Saya akan membacakan sifat wajib Rasul. Yang pertama yaitu sidik, memiliki arti selalu benar atau jujur. Seorang Rasul sudah pasti jujur dan tidak pernah berbohong kepada orang lain. Yang kedua yaitu amanah, dapat dipercaya. Semua perkataan Rasul sudah pasti dapat dipercaya. Yang ketiga yaitu tabligh, atau menyampaikan. Setiap Rasul ada Allah pasti akan menyampaikan wahyu dari Allah dan tidak ada satupun wahyu disembunyikannya. Yang keempat yaitu fatonah. Rasul memiliki kecerdasan yang tinggi. Hal ini agar mereka mampu mengatur kaumnya agar berada di jalan Allah. Sifat mustahil Rasul. Yang pertama yaitu kizib atau bohong atau dusta. Tidak mungkin seorang Rasul menyebut sebuah kebohongan atau dusta. Yang kedua yaitu khianat. Tidak mungkin Rasul berkhianat terhadap Allah atau hambanya. Pasti semua yang diamanatkan kepada Rasul akan disampaikan dan dilaksanakan. Yang ketiga itu kitman, menyembunyikan. Setiap wahyu yang diberikan Allah kepada Rasul pasti akan disampaikan kepada umatnya. Yang keempat yaitu baladah, atau bodoh. Semua Rasul pilihan Allah tidak pernah mungkin bodoh. Contohnya, meskipun pada awalnya Rasulullah tidak dapat membaca atau menulis, tetapi beliau sangat pandai dalam berdakwah dan menyampaikan wahyu. Nah, sifat harus Rasul. Yang pertama sifat wajib. Yang kedua sifat jaiz, yaitu sifat kemanusiaan yang dimiliki oleh Rasul, yaitu al-aradul basyi'ah, yang artinya Rasul memiliki sifat-sifat sebagaimana manusia biasa. Rasa lapar, rasa haus, sakit, tidur, sedang, berkeluarga, dan lain-lain, seperti layaknya manusia biasa. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan atau yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.